Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-15. Di chapter ini bakal dibahas tentang perdagangan budak bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya selesai menyusun rencana penyusupan, akhirnya mereka pun langsung meninggalkan reruntuhan bawah tanah untuk melakukan misi tersebut. Sedangkan untuk ketiga penculik yang telah berhasil ditangkap oleh Toya, Toya pun akhirnya lalu membawa mereka semua ke penjara Brunhild untuk diberikan hukuman. Bahkan Toya juga telah melaporkan masalah ini kepada Relisa, agar pihak guild petualang dapat menghapuskan keanggotaan dari tiga penculik ini sebagai seorang petualang. Dan bahkan jika nantinya mereka telah bebas dan ingin mendaftar lagi ke guild petualang, maka mereka semua akan langsung ditolak oleh guild petualang manapun, karena mereka telah masuk ke daftar hitam. Dan walaupun pihak guild petualang telah memberikan hukuman kepada orang-orang ini, tetapi kerajaan Brunhild tidak bisa melepaskan mereka semua, karena kerajaan Brunhild juga memiliki hak untuk bisa memberikan hukuman kepada seorang penjahat, karena kejahatan mereka dilakukan di wilayah kekuasaan kerajaan Brunhild. Dan hukuman ini masih akan dipikirkan oleh Toya terlebih dahulu. Lalu setelah itu Toya pun lalu berpikir bahwa kejahatan yang telah mereka lakukan ini adalah sebuah kejahatan yang sangat serius, karena mereka telah menangkap para petualang muda untuk dijual sebagai budak. Dan jika saja kerajaan Brunhild ingin mencontoh hukuman dari Kekaisaran Regulus, maka hukuman mereka ini pastilah hukuman mati. Tetapi sayangnya Toya tidak pernah membuat hukuman mati di dalam hukum kerajaan Brunhild karena hal itu sangatlah kejam. Dan ketika Toya sedang berpikir hukuman apa yang paling cocok untuk mereka ini, Toya pun akhirnya mulai mengingat jika dia sebelumnya pernah membaca sebuah buku sihir elemen kegelapan dari Babylon Perpustakaan. Dan seperti yang telah dia ketahui, di dunia ini biasanya sihir elemen kegelapan hanya digunakan untuk pemanggilan saja. Tetapi pada zaman kuno sihir atribut kegelapan memiliki efek yang cukup mengerikan, yaitu sihir kegelapan dapat menyerap energi kehidupan dari targetnya. Sedangkan sihir elemen cahaya, dia memiliki kemampuan untuk penyembuhan. Dan sebenarnya jika Toya mau, maka dia bisa saja memberikan mereka semua hukuman mati, dengan cara menggunakan sihir elemen kegelapan untuk menyerap energi kehidupan mereka semua. Tetapi setelah Toya berpikir lebih dalam lagi, ternyata hal ini terlihat sangat jahat. Lalu Toya pun akhirnya mulai mengingat kembali jika sihir elemen kegelapan memiliki sihir turunan yang lebih cocok sebagai hukuman, seperti wabah penyakit, ketakutan, kebingungan, dan juga penyerapan kehidupan. Dan singkatnya sihir elemen kegelapan ini adalah sebuah sihir yang memiliki atribut jahat seperti kutukan. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan memberikan tiga penculik ini sebuah hukuman yang berupa sebuah kutukan. Dan kutukan yang akan diberikan kepada mereka ini adalah kutukan bersalah. Perlu diketahui, kutukan bersalah yang diberikan oleh Toya ini, sihir ini memiliki efek yang cukup kuat. Karena jika mereka bertiga mencoba untuk melakukan kejahatan lagi, maka mereka secara perlahan-lahan akan mengalami kelumpuhan. Yang pertama adalah kelumpuhan pada jari mereka. Dan jika mereka masih melakukan kejahatan lagi, maka kelumpuhan akan terjadi pada tangan mereka. Dan jika masih terulang lagi, maka kelumpuhan akan terus menjalar ke seluruh tubuhnya dan sampai akhirnya pada jantungnya. Dan hal ini akan membuat mereka langsung mati seketika. Dan juga kutukan ini adalah sebuah kutukan yang sangat kuat dan tidak akan bisa dihilangkan walaupun jika Toya mati sekalipun. Lalu setelah Toya memberikan mereka bertiga sebuah kutukan, Toya pun lalu menjelaskan kepada mereka bertiga tentang kutukan itu. Toya bilang bahwa mereka tidak boleh berbuat jahat dalam bentuk apapun, atau mereka semua akan lumpuh. Dan ketika mereka bertiga mendengar hal ini, mereka pun akhirnya langsung ketakutan. Lalu tidak lama tanda kutukan pun akhirnya muncul di dahi mereka, yang membuat mereka semakin panik.
Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk langsung mengusir mereka bertiga dari kerajaan Brunhild. Dan di sini Toya berpikir untuk mengirim mereka semua ke wilayah kerajaan Yulong, agar mereka semua di sana akan sadar tentang kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Brunhild. Lalu dengan cepat Toya pun langsung melemparkan mereka bertiga ke gerbang gate yang terhubung kepada kerajaan Yulong. Dan dengan ini masalah para penculik pun telah selesai. Dan setelah Toya selesai membereskan masalah para penculik, Toya pun akhirnya langsung menuju ke tempat Lin dan juga 4 petualang muda yang lainnya yang telah menunggunya di Pulau Amaterasu. Karena mereka semua telah sepakat untuk melakukan misi penyusupan di kapal angkut para penculik. Dan setelah Toya bergabung kembali dengan mereka, Toya pun lalu mengatur semua penyamaran itu agar pihak penculik di kapal itu tidak curiga. Bahkan di sini Toya sampai mengikat ke-4 petualang muda itu agar lebih meyakinkan. Lalu Toya pun langsung menggunakan sihir mirage miliknya untuk merubah penampilannya menjadi salah satu dari penculik itu. Sedangkan untuk kedua penculik lainnya, Toya hanya membuat mereka dari gambar 3 dimensi sebagai pendukung. Sedangkan untuk Lin, dia akan berjaga-jaga untuk mengawasi kapal dari jauh untuk memastikan tidak ada yang melarikan diri dari kapal tersebut. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya dan juga ke-4 petualang muda itu pun langsung mulai melakukan misi penyusupan. Lalu saat mereka sampai di lokasi kapal tersebut, ternyata di sana ada sebuah kapal kecil yang sedang berlabuh. Dan tidak jauh dari kapal itu ada 1 orang penculik yang sedang membakar ikan di depan api unggun. Sedangkan 3 orang lainnya terlihat seperti budak, sehingga totalnya ada 4 orang. Lalu saat salah satu dari mereka melihat kedatangan Toya yang saat itu sedang menyamar, dia pun dengan santai langsung menghampiri Toya. Lalu orang itu berkata kepada Toya bahwa dia tidak menyangka jika mereka akan mendapatkan 4 petualang sekaligus, dan hal ini adalah keuntungan yang sangat besar. Perlu diketahui, orang ini adalah seorang pedagang budak yang bernama Overbeat. Lalu Overbeat langsung memberikan sebuah penawaran kepada Toya yang saat itu sedang menyamar. Dia bilang bahwa dia akan mengambil 4 petualang muda itu dengan harga 7 koin emas. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung setuju. Karena Toya tidak tahu berapakah biasanya mereka menjual seorang budak. Tetapi Overbeat yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat curiga. Karena tumben sekali si botak ini tidak melakukan penawaran dengan menaikkan harganya. Lalu Overbeat bertanya kepada Toya, kenapa dia bisa langsung setuju dengan harga yang seperti ini. Padahal biasanya mereka akan menaikkan harganya terlebih dahulu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat gugup. Tetapi dengan santai dia pun lalu menjawab bahwa mereka saat ini sedang buru-buru. Tetapi sebenarnya di dalam pikirannya Toya merasa sangat kesal karena mereka ini telah secara tega menjual kehidupan manusia dengan harga yang serendah ini. Dan jika saja dia tidak dalam mode penyamaran, maka dia pasti akan langsung menghajar orang ini. Lalu setelah kesepakatan terjadi, Toya pun akhirnya langsung menyerahkan 4 petualang muda itu kepada Overbeat. Tetapi di sini Toya sempat menyisipkan hewan panggilan tikus miliknya sebagai mata-mata agar dia bisa melihat semua yang terjadi di atas kapal. Dan tikus ini disisipkan oleh Toya di salah satu saku milik petualang muda itu. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya langsung kembali ke tempat Lin yang saat itu sedang menunggunya. Lalu tidak lama setelah itu, Toya pun akhirnya melihat jika Overbeat langsung membawa 4 petualang muda itu menuju ke sebuah kapal pengangkut yang cukup besar. Dan Toya juga dengan sangat cepat langsung menghubungi guild petualang untuk menyampaikan hal ini kepada Relisa. Lalu Relisa memberitahu Toya bahwa saat ini telah diketahui jika ada 10 orang petualang yang telah menghilang. Dan mereka ini terdiri dari 3 laki-laki dan 7 perempuan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika para penculik ini pasti lebih suka menangkap petualang wanita karena harganya lebih mahal daripada laki-laki. Dan Relisa juga langsung membenarkan hal ini karena di dalam guild petualang, biasanya para petualang wanita akan lebih lemah daripada laki-laki. Bahkan mereka ini sering sekali dijadikan sebagai umpan oleh para petualang senior karena mereka sangatlah lemah. Dan itulah kemungkinan alasan kenapa para penculik sangat mudah untuk menangkap para petualang wanita. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menghubungkan penglihatan dan juga pendengarannya pada tikus panggilan yang telah dimasukkan ke dalam saku dari salah satu petualang muda itu. Dan setelah semuanya terhubung, Toya pun akhirnya dapat melihat jika sepertinya para petualang muda itu
telah berhasil masuk ke dalam kapal. Bahkan tidak lama Toya lalu mendengar jika Overbeat si penculik, dia sedang melaporkan keadaannya kepada seorang laki-laki yang terlihat seperti bos. Dan nama orang itu ternyata adalah Jafret. Lalu Overbeat bilang kepada Jafret bahwa dia telah berhasil mendapatkan 4 petualang lagi untuk dijual sebagai budak. Jafret yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat senang. Dan Jafret bilang bahwa sepertinya para petualang muda itu memiliki kualitas yang cukup bagus jika dijual sebagai budak. Perlu diketahui, meskipun perbudakan di kerajaan Sandora diperbolehkan, tetapi kerajaan Sandora sangat melarang penculikan manusia dan memaksa mereka untuk menjadi seorang budak. Karena perbudakan biasanya hanya diperbolehkan untuk para penjahat atau untuk mereka yang telah menjual dirinya sebagai budak. Tetapi walaupun begitu, ternyata banyak orang yang telah menyalahgunakan hal ini dengan melakukan banyak kecurangan, seperti mereka yang telah melakukan pemaksaan ataupun penculikan. Dan anehnya sampai saat ini tindakan mereka ini tidak pernah terlacak ataupun diketahui oleh pihak kerajaan Sandora. Bahkan buruknya lagi, bagi mereka yang telah diculik atau dipaksa menjadi seorang budak, maka mereka tidak akan bisa melakukan pengaduan kepada pihak berwajib, karena status budak mereka tidak memiliki hak tersebut. Sehingga walaupun mereka mengadu sekalipun jika mereka telah dipaksa atau diculik, hal itu tidak akan ada gunanya. Dan bahkan sampai saat ini para bangsawan kerajaan Sandora, mereka juga sangat suka membeli para budak dan menggunakan mereka sesuka hatinya. Lalu setelah itu, Overbeat pun langsung membawa keempat petualang muda itu untuk masuk ke dalam dek kapal. Dan di dalam dek kapal itu ada 2 penjara, yang satu untuk laki-laki dan yang satunya untuk perempuan. Dan setelah Overbeat meninggalkan mereka semua, lalu keempat petualang muda itu pun langsung bertanya kepada semua tahanan yang ada di sana, sesuai rencana yang telah diberikan oleh Toya kepada mereka. Dan ternyata benar saja setelah semua data nama mereka terkumpul, ternyata nama mereka sangat cocok dengan para petualang yang telah menghilang. Dan Toya yang telah mengetahui tentang hal ini, dia pun akhirnya langsung memutuskan untuk segera melakukan tindakan dan menyelamatkan mereka semua. Tetapi Lin dengan tegas langsung menentang hal ini. Lin bilang kepada Toya bahwa Toya tidak perlu buru-buru melakukan tindakan, dan sebaiknya mereka memberikan para petualang muda itu sebuah kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Karena dengan begini maka kemampuan keempat petualang muda itu akan terus berkembang. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Dan dia pun langsung setuju untuk menunggu terlebih dahulu. Bahkan dia juga sebelumnya telah memberikan mereka 2 buah item yang akan sangat berguna untuk melarikan diri. Item pertama adalah sebuah pisau kecil yang terbuat dari material frase. Dan item ini bisa memotong apapun termasuk tali yang sangat tebal. Sedangkan item yang kedua, item ini adalah sebuah tali. Tetapi tali ini bukanlah tali biasa, melainkan tali yang memiliki efek paralis yang bisa dicambukkan kepada seseorang. Lalu setelah itu di atas kapal, ternyata keempat petualang muda itu pun langsung memotong tali pengikat mereka semua dan langsung melepaskan semua tahanan yang ada di sana. Dan mereka semua pun lalu secara perlahan-lahan mulai melarikan diri dari dalam penjara. Sedangkan Toya yang telah memantau sampai saat ini, dia pun akhirnya mulai melakukan sebuah tindakan penyelamatan. Karena walaupun mereka telah bebas, mereka ini tidak akan mampu untuk keluar dari kapal yang sedang berlayar di lautan, karena hal itu sangatlah berbahaya. Bahkan penjagaan di kapal itu sangatlah ketat, sehingga Toya harus melakukan tindakan untuk penyelamatan. Lalu setelah Toya sampai di atas kapal, Toya pun akhirnya langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata Brownhill. Dan dengan cepat Toya pun langsung menembak tiang kapal menggunakan peluru peledak, sehingga tiang kapal itu pun langsung patah seketika. Sedangkan Jafret, Overbeat dan semua awak kapal yang ada di sana, mereka pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu Jafret dengan sangat panik langsung bertanya kepada semua awak kapal apa yang sedang terjadi. Tetapi Overbeat lalu menjawab bahwa dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia mendengar ada sebuah ledakan yang telah menghancurkan tiang kapal mereka sampai hancur. Lalu tidak lama setelah itu, Toya pun akhirnya langsung menunjukkan dirinya di hadapan Jafret dan juga yang lainnya. Dan hal ini membuat mereka semua sangat terkejut. Lalu Jafret dengan sangat panik langsung bertanya kepada Toya, siapakah dia sebenarnya? Dan Toya pun dengan sangat tegas lalu memberitahu mereka semua bahwa namanya adalah Mochizuki Toya, dan dia ini adalah seorang raja dari kerajaan Brownhill.
Jafret dan semua anak buahnya yang telah mendengar hal ini, mereka pun lalu menjadi sangat ketakutan. Karena mereka tahu bahwa Raja Toya adalah orang yang sangat kuat. Lalu setelah itu Toya dengan tegas bilang kepada Jafret dan juga yang lainnya bahwa seluruh wilayah kepulauan ini adalah wilayah kekuasaannya dan sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang raja untuk bisa menghentikan semua tindakan kejahatan dan juga ilegal di wilayah kekuasaannya. Maka dengan ini dia akan memberikan mereka semua sebuah hukuman. Lalu setelah para tahanan berhasil keluar dari kapal dengan menggunakan kapal kecil, ternyata hal ini membuat Jafret menjadi sangat kesal. Lalu Jafret dengan sangat kesal, dia pun akhirnya langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk melawan Toya. Tetapi sayangnya mereka semua dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan hal ini membuat Jafret menjadi sangat terguncang dan juga ketakutan. Bahkan Jafret pun langsung berlutut di hadapan Toya dan juga memohon ampun kepada Toya. Tetapi Toya tidak peduli sama sekali. Lalu Toya pun dengan dingin langsung menembak Jafret dengan peluru pelumpuh. Dan hal ini membuat Jafret langsung pingsan seketika. Bahkan semua awak kapal yang ada di dalam kapal tersebut, semuanya juga telah dilumpuhkan oleh Toya. Tetapi setelah Toya menghitung jumlah awak kapal yang tersisa, ternyata jumlah awak kapal itu ada 20 orang. Dan yang lebih membuatnya sangat terkejut lagi, ternyata setengah dari awak kapal ini adalah budak. Lalu setelah semua penjahat berhasil dilumpuhkan, Toya pun langsung memanggil para ksatria Brunhild untuk membawa para penjahat ini ke Brunhild. Dan Toya juga meminta agar mereka semua ini dimasukkan ke penjara bawah tanah kerajaan Brunhild sebelum dia bisa memberikan hukuman kepada mereka semua. Lalu tidak lama setelah itu, salah satu petualang muda yang bernama Lup, dia pun langsung melaporkan misinya kepada Toya. Dia bilang bahwa mereka semua telah berhasil diselamatkan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menggunakan sihir pemulihan kepada mereka semua. Karena mereka semua terlihat sangat kelelahan. Bahkan Toya juga langsung membawa mereka semua ke penginapan bulan perak agar mereka bisa beristirahat. Dan setelah Toya selesai meninggalkan para petualang itu, dia pun langsung bergegas menuju guild petualang untuk melaporkan semuanya kepada Relisa. Dan di sini Toya meminta Relisa untuk bisa mengembalikan status petualang kepada para petualang yang telah diculik. Sedangkan untuk para petualang yang telah terlibat dalam kejahatan ini, maka mereka akan dikeluarkan dari guild petualang. Tetapi Relisa lalu bilang kepada Toya bahwa walaupun para petualang itu terbukti melakukan tindakan kejahatan, tetapi pihak guild petualang tidak memiliki hak untuk memberikan sebuah hukuman. Dan yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah sekedar mencabut lisensi guild petualang milik mereka semua yang terlibat dalam kejahatan ini. Dan juga untuk sementara ini, karena tindakan para petualang ini belum masuk ke dalam keadaan berbahaya, maka guild petualang tidak melakukan tindakan apapun. Tetapi jika keadaan berkembang menjadi berbahaya, maka guild petualang akan mengerahkan pasukan rahasia milik guild petualang untuk segera melakukan tindakan. Dan pasukan mereka ini disebut sebagai pasukan Black Ops. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sedikit agak terkejut. Karena dia tahu bahwa pasukan Black Ops adalah pasukan pembunuh. Dan pasukan ini adalah pasukan yang hanya bisa diperintahkan oleh pemimpin tertinggi dari guild petualang. Dan setelah itu Toya pun langsung menyerahkan semua masalah ini kepada guild petualang. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.